Halo semuanya, saya Helvira Audrey Sastri dan di video kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai relasi. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C, maka otomatis itu A habis membagi C dan bentuknya akan seperti ini. Maka terdapat bilangan positif M dan N sedemikian sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan MB. Di sini C sama dengan N MA sehingga A habis membagi C. Nah, kalau kita baca sekilas tentang soal ini, maka kita akan berpikir ini tuh ribet. Jadi kita buat misalan yang nanti intinya itu akan sama maksudnya dengan soal. Misalkan nilai A itu 2, B 4, dan C 8. Berarti 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 8, maka 2 habis membagi 8. Nah, berarti dia otomatis sudah sifatnya menghantar. Karena sifat menghantar sendiri itu tadi maksudnya A, B, BC, maka AC. Nah, kalaupun kita masukkan dia ke tabel pasangan berbentuk, dia itu udah otomatis sifatnya itu menghantar, karena untuk masuk ke tabel itu anggota yang mau dimasukkan ke tabel itu harus ada dalam anggota relasi. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Kalaupun kita mau membuktikannya dengan rumus untuk membuktikan si relasi tadi, kita bisa buat misalan M. Tadi kan di sini itu dibilang M dan M itu bilang misalnya M itu 2, N itu 2, dan A itu 2. Maka kita bisa mencari B-nya dengan mengalikan M kali A yaitu hasilnya 4, dan C, dan untuk mencari C itu M kali B maka hasilnya 8. Maka dia udah pasti hasilnya itu 2, 4, dan 8, dan relasinya itu terbukti dan ini sifatnya menghantar. Jadi sampai sini udah tahu kenapa relasi habis membagi itu bersifat menghantar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R X lebih besar dari Y. R itu bersifat menghantar. Kenapa dia bersifat menghantar? Karena misalkan nilai X itu 8, nilai Y itu 4, dan nilai Z itu 2. Z itu sebagai pemisalan supaya dia hasilnya tidak menghantar ya. Maka dia hasilnya nanti pasti jadi 8 lebih besar dari 4, dan 4 lebih besar dari 2. Berarti 8 pasti lebih besar dari 2. Nah, maka tercapailah tujuan kenapa dia bersifat menghantar. Karena aturan dari si menghantar sendiri itu AB, BC, maka AC. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. 8 lebih besar dari 4, 4 lebih besar dari 2, otomatis 8 lebih besar dari 2. Nah, yang S itu X tambah Y sama dengan 6. Itu sifatnya tidak menghantar. Kenapa? Misalkan ini kan dia mau mencapai hasil 6. Nah, misalkan nilai X itu 4 dan Y itu 2. Maka dia itu nanti pasti bentuknya kayak gini. Maksudnya kayak untuk mencapai menghantar kan tadi AB, BC maka AC. Sedangkan di sini kalau kita bentukkan ke dalam bentuk yang tadi itu jadi 4,2, 2,4, maka 4,4. Dia tidak menghantar karena apa? Karena kalau misalnya di sini kan 4 tambah 4,2, berarti 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Itu tercapai. 2,4 itu 2 tambah 4 sama dengan 6. Tapi kalau kita buat dia jadi menghantar, maka dia 4,4, sedangkan 4,4 itu jadinya 4 tambah 4 sama dengan 8. Sedangkan yang diminta di sini hanya 6, jadi dia itu tidak menghantar. Lanjut, kalau yang T itu
3x tambah y sama dengan 10. Sama juga, dia tidak menghantar. Kenapa? Karena misalkan si x itu 1 dan y itu 7, atau bisa juga x itu 2, y 4, atau x itu 3 dan y itu 1. Maka bentuknya seperti ini. Dan kenapa dia nggak menghantar? Karena kan tadi udah dibilang ya, dan saya bilang juga beberapa kali kalau menghantar itu AB, BC, maka AC. Di sini dia 3,1 dan 1,7, maka 3,7. Sedangkan 3,7 itu tidak ada di dalam anggota si T. Berarti otomatis dia tidak menghantar. Dan kalaupun 3,7-nya juga ada di dalam anggota si T, itu juga nggak bisa karena nggak mungkin 3 kali 3 tambah 7. Hasilnya pasti lebih dari 10. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal ketiga. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak setangkup. Nah, kenapa? Terus yang kedua, relasi habis membagi itu tolak setangkup. Kenapa? Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak setangkup. Itu karena A habis membagi B tidak habis membagi C, kecuali A sama dengan B. Maksudnya itu kalau dia setangkup itu kan di anggota relasi itu AB, maka di dalamnya juga harus ada BC, teman. Sedangkan di sini tuh kasusnya itu habis membagi. Jadi misalnya 3, contohnya ya, 3 habis membagi 6. Nah, 3 habis membagi 6 itu anggota relasi si R gitu. Tapi nggak mungkin 6 bagi 3 itu anggota relasi si R. Kenapa? Karena nggak mungkin 6 habis membagi 3. Nah, kenapa sih bisa gitu? Karena emang pada aturannya, emang seharusnya dan emang hukumnya itu angka yang lebih kecil itu habis membagi angka yang lebih besar. Jadi kayak 3 habis membagi 6, atau angka lain itu 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 8. Jadi nggak bisa yaitu 6 habis membagi 3. Berarti kita udah tahu kenapa dia tidak setangkup, karena di anggota relasinya itu cuma ada 3,6, nggak ada 6,3. Tuh. Sedangkan permintaan kalau misalnya dia setangkup itu harus ada 3,6 dan 6,3. Jadi kita udah tahu kenapa dia itu tidak setangkup. Nah, yang kedua, relasi habis membagi itu tolak setangkup. Kenapa? Kalau tolak setangkup itu kan A habis membagi B, maka B habis membagi A. Jadi kita udah jelas tahu kalau misalnya kita kasih angka atau kita kasih contoh 5 habis membagi 5, maka 5,5 itu otomatis anggota relasi, maka kita tahu kalau 5,5 itu anggota dari relasi. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau tolak setangkup itu bisa dibilang syaratnya itu A sama dengan B tuh. Jadi ya, pasti habis membagi. Lanjut ke soal yang terakhir, soal yang keempat. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R di sini X lebih besar dari Y. Nah, R itu bersifat tidak setangkup. Kenapa dia bersifat tidak setangkup? Karena misalkan X itu nilainya 4 dan Y itu nilainya 2. Maka 4 lebih besar dari 2. Tetapi nggak mungkin 2 itu lebih besar dari 4. Kan? Maka udah jelas, udah tahu kalau itu tidak setangkup. Karena kalaupun dia nanti dibuat ke polanya itu, dia nanti jadinya
di anggotanya itu 4,2 dan 2,4. Dan permintaan tidak setangkup itu hanya ada satu anggotanya, jadi cuma 4,2. Dan di dalam anggota relasi itu nggak boleh ada kebalikan dari anggota dia, jadi 4,2 nggak boleh ada 2,4. Oke, lanjut. X tambah Y sama dengan 6. S itu bersifat setangkup. Kenapa? Karena kita masukkan lagi pemisalan kalau X itu 4 dan Y itu 2. Nah, diminta dia 6. Maka 4 tambah 2 itu 6. Kalaupun dia dibalik, 2 tambah 4 juga hasilnya 6. Walaupun kita masukkan 3,3 itu juga hasilnya 6. Dan kalau kita masukkan 3,3 hasilnya udah pasti setangkup. Karena tadi permintaan dari setangkup itu AB maka BA. Dan S itu bersifat bukan tolak setangkup. Kenapa? Karena kan tadi dijelaskan kalau tolak setangkup itu karena syarat dari tolak setangkup itu tadi A sama dengan B, atau bisa juga dia jadi di dalam anggota relasinya itu 4, misalnya angkanya itu 4,2. Nah, nggak boleh ada kebalikannya 2,4. Jadi harus satu anggota dia sendiri, nggak boleh ada anggota yang lain. Tuh. Jadi misalnya di anggota itu ada 1,1, ada 2,2, ada 4,2, dan ada 3,3. Nah, 2,4 itu nggak boleh ada. Jadi harus anggota dia sendiri, nggak boleh masuk yang lain. Terus yang T. 3X tambah Y sama dengan 10. T itu bersifat tidak setangkup. Kenapa dia bersifat tidak setangkup? Karena kita buat pemisalan lagi, X itu nilainya 3 dan Y itu nilainya 1. Jadi kalau kita masukkan ke rumusnya ini, 3 kali 3 itu 9 tambah 1 itu 10. Tapi kalau misalnya kita balik 1,3 itu kita nggak bisa mencapai hasil 10. Jadi otomatis tidak setangkup. Karena kalau kita mau buat yang setangkup juga nggak bisa. Syarat dari setangkup itu kan AB maka BA. Kalau tidak setangkup AB doang gitu. Jadi tidak setangkup itu anggotanya cuman si 3,1 itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir, R dan T bersifat tolak setangkup. Kenapa? Mari kita lihat ke R yang tadi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau anggota relasi si R itu hanya 4,2. Dengan 2,4 itu enggak masuk. Dan untuk yang T, anggotanya hanya 3,1 dan 1,3 itu nggak masuk. Berarti otomatis itu udah tolak setangkup. Karena dari tolak setangkup sendiri itu anggotanya nggak boleh dibalik. Maksudnya misalnya di anggota relasinya itu 4,2, 3,1. Nah, nggak boleh ada 2,4 dan 1,3. Itu juga termasuk salah satu syarat untuk tolak setangkup. Atau nggak ada anggota atau nggak ada elemen dari si R dan T yang jika dibalik itu nilainya tetap. Maksudnya kayak tolak setangkup kan juga tadi syaratnya ada A sama dengan B. Nah, di sini kan juga nggak ada kan. Untuk A sama dengan B nggak ada 4,4, nggak ada 3,3. Berarti udah jelas kalau dia itu tolak setangkup. Oke, sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.